Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, silahkan teman-teman semua untuk like, komen, share, dan subscribe video saya ini. Oke teman-teman, untuk judul kita hari ini yaitu Nicholas Kokalis akan umumkan Open Mainnet Global di situs resmi perusahaan P-Network. Nah, jadi inilah judul kita hari ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita pada informasinya. Setelah pembaruan beranda P-Network, Nicholas juga menjawab 3 pertanyaan dari pioner di ruang obrolan. Pertanyaan pertama dari pioner yaitu, kapan mainnet diluncurkan? Jawaban dari Nicholas yaitu, tanggal mainnet akan diumumkan di situs resmi perusahaan sekitar 1 bulan sebelumnya pada akhir kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2024 ini. Lalu pertanyaan kedua dari pioner yaitu, apakah semua pioner perlu melakukan pengujian keaktifan? Lalu jawaban dari Nicholas yaitu, uji keaktifan hanya sebagai pelengkap data bagi pioner dengan status KYC sementara, yaitu bila kemajuan ekosistem KYC berwarna oranye. Bila kemajuan berwarna hijau, yang berarti telah berlalu sepenuhnya. Disinilah banyak pioner salah memahami bahwa pengujian keaktifan merupakan langkah penting dalam pemetaan. Lalu pertanyaan ketiga, mengapa masih ada yang tanpa KYC dan kapan KYC bisa dilakukan? Jawaban dari Nicholas yaitu, proses penerapan KYC memerlukan proses yang relatif lama. Tidak bisa diselesaikan sekaligus, hal ini perlu dilakukan langkah demi langkah. Ada yang datang lebih awal dan ada pula yang datang terlambat. Itu memang membutuhkan kesabaran tertentu. Kami sudah kebut untuk memastikannya bertepatan dengan tanggal pembukaan jaringan utama. Nah teman-teman, jadi itulah informasi kita teman-teman hari ini yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bisa menenangkan perasaan teman-teman, bisa menenangkan pikiran teman-teman semua yang selalu menanyakan tentang Open Mainnet ya teman-teman ya. Jadi Open Mainnet itu sudah dikatakan oleh Nicholas dengan melalui jawabannya terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh pionir teman-teman. Jadi dia menjawab ya di kuartal 3 yaitu di bulan September ataupun di kuartal keempat yaitu pada bulan Desember teman-teman ya. Ya ditunggu saja teman-teman karena maunya Nicholas ya seperti itu teman-teman ya. Yang tahu ya dia teman-teman ya, sama juga dengan perusahaan mobil. Mana bisa kita memaksa yang menciptakan mobil itu untuk segera meluncurkan mobil itu teman-teman, kalau mereka tahu kalau mobilnya belum siap untuk digunakan. Nah, yang tahu kapan mobil itu digunakan ya perusahaan mobil itu teman-teman ya. Begitu juga dengan P-Network, yang tahu kapan P-Network siap untuk diluncurkan ya penciptanya, ya pencipta P-Network ini yaitu Nicholas Kokalis teman ya. Kalau menurut Nicholas Kokalis sudah siap, pasti akan segera diluncurkan teman-teman ya. Kita tunggu saja di kuartal ketiga di bulan September ataupun di kuartal keempat di bulan Desember. Yang penting kita harus kerja teman-teman. Kerjaan kita yang pasti, kerjaan kita yang di rumah ini dikerjakan saja teman-teman, jangan malas. Jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan kita yang di rumah ini teman-teman ya. Seperti itu. Sambil kita menunggu Open Mainnet, kita harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif teman-teman ya. Lalu Nicholas juga mengatakan masalah KYC akan diselesaikan bertepatan dengan peluncuran Open Mainnet teman-teman. Yang berarti ketika Open Mainnet diluncurkan, masalah KYC pun juga sudah selesai teman-teman ya. Seperti itu. Maka kata Nicholas Kokalis, tidak akan ada pioner yang akan tidak mendapatkan KYC ini teman-teman ya. Selama dia masih merupakan pioner sejati, pioner yang aktif teman-teman. Bukan robot ataupun pioner yang abal-abal seperti itu. Yang suka jual koin, yang suka menjual koinnya dengan harga murah. Nah itu adalah pioner abal-abal teman-teman ya. Jadi kita pioner yang aktif, pioner yang berkualitas itu harus mengikuti aturan yang telah diberikan oleh para core team teman-teman. Seperti itu.
Oke teman-teman, tetap optimis. Lalu mungkin sampai di sini saja videonya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.